Halo Sobat LTS, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai istilah-istilah dalam hukum pidana. Mungkin masih banyak yang bingung atau bahkan masih sulit membedakan antara istilah terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Penasaran? Tonton video ini sampai akhir dan temukan jawaban lengkapnya hanya di video hukum LTS Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Setiap tahapan tersebut melahirkan terminologi yang berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Apa itu? Pertama, terlapor. Sobat LTS tahu nggak sih, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan istilah KUHP, sebenarnya tidak ditemukan istilah mengenai terlapor. KUHP hanya menjelaskan definisi laporan dalam pasal 1 angka 24, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Menurut mantan Hakim Agung yang juga merupakan guru besar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Profesor Komariah, laporan itu akan menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk memulai tahap penyelidikan. Jadi, terlapor ini adalah orang yang dilaporkan. Dari laporan itu, polisi akan melakukan penyelidikan. Pertanyaannya kemudian adalah, penyelidikan itu apa sih? Menurut pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut untuk dilakukan penyidikan. Yang kedua, tersangka. Apabila dalam tahap penyelidikan tadi ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan suatu tindak pidana, maka tahapan selanjutnya adalah tahap penyidikan. Menurut pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan ini adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan siapa tersangkanya. Pasal 1 angka 14 KUHP mendefinisikan bahwa tersangka ini adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, tersangka itu adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi, ditambah juga alat bukti lain yang dianggap sah berdasarkan undang-undang. Perlu diingat, status tersangka itu baru diduga melakukan tindak pidana ya, belum tentu tersangka tersebut itu bersalah. Ketiga, terdakwa. Seseorang yang awalnya menjadi tersangka bisa berubah statusnya menjadi terdakwa. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ada bukti yang lebih lanjut yang memberatkan dirinya. Selain itu, perkaranya itu sudah mulai disidangkan di pengadilan. Menurut pasal 1 angka 15 KUHP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Untuk bisa ditetapkan sebagai terdakwa, maka harus ada cukup bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Artinya, orang yang sudah menyandang predikat sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir adalah terpidana. Seorang terdakwa yang telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan, statusnya berubah menjadi terpidana. Dalam pasal 1 angka 32 KUHP diatur bahwa terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perbedaan antara terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana.
Jangan lupa untuk klik like dan subscribe YouTube channel LTS Indonesia, dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media LTS Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!